Ya, hari ini tanggal 29 bulan 6 ya, hari libur ya, hari Sabtu. Teman-teman, ini ada tukar pikiran ya antara aku dan teman-teman. Baik teman-teman, ini tukar pikiran itu adalah video rekaman bagian dari saham Gocap. Dan kebetulan PPRE berada di harga 51, satu tik di atas harga Gocap. Tukar pikiran berarti kita emang bertukar pikiran ya, bukan ngajarin ya. Nanti teman-teman apabila ada yang kurang bisa ditambahkan di komentar. Dan saya kemarin baca-baca tuh di komentar, keren-keren tuh komentarnya. Dan sekarang luar biasa komentarnya, udah mulai positifnya, luar biasa banyak yang positifnya. Jadi kalau yang positif enak, nyernanya enak, oh ini tambahannya ini, terus bisa ngasih ilmu kepada teman-teman yang lain ya. Kalau komentar negatif ya sebagai renungan aja lah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi ya, baik komentar terutama yang komentar yang positif, yang memberikan masukan, itu luar biasa. Terus yang subscribe juga terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi media pembelajaran buat kita-kita ya. Nanti kalau ada yang kurang tolong tambahkan aja ya. Ini kan media pembelajaran. Baik, disclaimer on dulu, tidak ajakan untuk menjual ataupun membeli. Ya, kita ini hanya untuk pembelajaran aja, sama-sama belajar, oke? Baik, ada PPRE, PP Presisi ya, TBK Konstruksi, ini yang megang itu PT-PP ya. Saham terbesarnya dikuasai sama PT-PP. Ya, pengendalinya ada 76,99, masyarakat 21%. Ini yang megang kebanyakan individu lokal ya, lokal yang megang kebanyakan. Ada lokal itu banyak ya, ada 9% ya individunya ya. Tapi lebih ada kedua yang terbesar itu lain-lain. Poren yang pegang terbesarnya ada di bawah 0,25, itu bagus, lagi memuncak ke atas nih. Ini yang warna dana pensiun asuransi ya, ini yang pegang ya, lagi menunjukkan ke atas nih untuk porennya. Nah ini juga udah mulai individu juga, mungkin banyak yang average ya. Nggak apa-apa emang, kenapa. Terus 31 Mei banyak yang kabur ya. Banyak yang kabur, IPO-nya tahun 2017. Mungkin itu udah dibahas ya. Ya kalau plat merah, kalau yang nguasain plat merah ya harap biasanya gitu ya, biasanya harus mendengarkan dulu dari berita-berita ya tentang profil dari perkembangannya dari perusahaan ini, biasa seperti itu. Soal BUMN sekarang lagi bersih-bersih nih gitu kan. Ya mudah-mudahan PP Presisi ini tidak itu ya, tidak ikutan kebersih-bersih. Ini untuk kuartal satunya rugi ya, dari kemarin 25 miliar ke 31 miliar rugi. Cuman lihat nih, revenue-nya kenapa bertambah, kenapa di sini rugi. Gini teman-teman, dapat duit 791 miliar, dapat untung 25 miliar, dapat duit 840 miliar, ruginya 31 miliar. Ya, gimana ceritanya itu? Ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan sih cepat membaik lah ya. Segera ada reformasi lah buat saham yang berplat merah. VE-nya sekarang di 22, kurang baik ya, harusnya di bawah 10. Kalau PBP-nya rata-rata kalau untuk konstruksi biasanya emang suka di bawah 1 ya biasanya. Terus harga bukunya gede ya, 233. DER-nya 0,71 ya, masih di bawah 1 sih, masih mending ya. ROE-nya 0,99. Ada podcast 111 miliar. Jangka panjangnya 667 miliar. Ini jangka pendeknya nih 1, ini soalnya yang bikin terhalang ini jangka pendeknya nih.
equity-nya aja kan cuma 2,3 triliun, hutang jangka panjangnya 1, hampir setengahnya ya, hampir setengahnya jangka panjang, maaf ini jangka pendeknya hampir setengahnya dari equity ya. Nah itulah mungkin yang menyebabkan emiten ini berada di gocap ya. Sempat bagian dividen ya, ini semua udah dibahas sama saya, cuman kita bahas ulang aja deh buat mengupdatekan aja ya. Baik, kita langsung ke lukisan market maker. Mau dihitung itu dulu nggak, punda chartnya dulu nggak? Kita hitung deh punda chartnya dulu ya, biar kita ketahuan berapa sih harga wajarnya dengan hutang. Ya sekalian aja, biar sekalian kita tahu ya. Soalnya kalau saham gocapan itu harus benar-benar lihat berita lah, inilah gitu ya, lihat perkembangan. Ini ada minnya di 17,20 ya, berarti kita harus nyari yang namanya EPS. EPS-nya yang ambil yang TTM ya, 2.30 nih ya. Jadi kita akan hitung rumus berdasarkan PE ya. PE itu EPS dikali harga rata-rata 3 tahunan untuk PE-nya. Ini EPS-nya 2.30 dikali ini apa ini ya, bukan bisa market maker, 17.20 nih ya, 17.20 kita pakai sama dengan berapa, jadi harga wajarnya itu 39 ya, wajar kalau sekarang di 50. Nah kita akan menghitung berdasarkan PBP ya. Kita nyari namanya PBP 3 tahunan, 1 tahun ini 3 tahun ya. Kita hilangkan dulu yang PE nya. Nah di sini ada PBP nya 0,59 ya, 0,59 dikali harga buku. Nah harga bukunya ini kan 23356 kebiasaan kalau ngaco gini sama dengan ya 137. Nah jadi kalau berdasarkan rumus PE itu kan 39 perak harga wajarnya, jadi pantas kalau sekarang di harga 50. Tapi kalau berdasarkan rumus PBP masih ada kesempatan ke 130. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana, mau berdasarkan PE ataupun PBP ya, itu terserah kalian. Pokoknya udah saya hitungkan, kalian percaya yang mana ya itulah yang harus kalian pertahankan ya. Baik, setelah itu kita langsung ke lukisan market maker, karena disinilah kelihatan kenyataan itu di sini ya. Baik, yang pertama dari lukisan market maker yang namanya bandar lokal yang hijau seperti biasa. Nah yang hijau itu sebenarnya dari mulai sini nih. Nah mulai sini nih 8 Maret dia udah mengambil langkah untuk mengambil, cuma diturunin lagi. Nah serius lagi itu waktu di sini nih. Nah waktu di tanggal 25 April. Nah, kita akan lihat tanggal 25 April siapa lokalnya yang ngambil ya. 25 April dia terus ngambil, sekarang dia lurus. Kalau lurus biasanya dia lagi mengambil keputusan ini mau lanjut naik apa mau dibiarkan gitu kan. Nah ini lokalnya, kita ganti ke lokal. Ada IN, ada GR, ada EP, ada SG, ada ZP, ada BQ. Yang paling banyak itu IN ya, kedua GR, kedua EP, ketiga SG, ada ZP, ada BQ. Ada BQ, cuman BQ ya masih sedikit ya barangnya di harga segini nih ya. Kalau barangnya sedikit sih masih aman ya di harga segini. Cuma kalau udah 867 ini, 86.000 ini kadang-kadang
tidak satu akun gitu ya. Kita lihat di sini ada nego enggak domestik. Ada nego cuman ya sedikit lah ya, cuma 1,8. Ya, jadi si bandar lokal ini sebenarnya belum keluar ya. Dia cenderung waktu di harga 50 itu dia cenderung diam, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan aksi apa-apa. Terus dari Poren, kita lihat Poren itu dari tanggal 3 April. Nah, kalau Poren dari tanggal 3 April. Dia lebih awal kalau Poren ya. Kita Poren lihat. Di sini banyak yang ngambil itu ada si DP 136. Jadi Poren sebenarnya lebih banyak ya pengambilannya ya untuk satu broker ya. 136.000, CC 27.000, AK 2,5 ribu, SQ ada 500. Nah, ini yang paling banyak itu DP sama CC. Kalau CC saya yakin CC itu biasanya broker yang baik gitu ya, Poren tapi baik gitu ya, dia suka naikin emang di atas. Saya kalau DP belum tahu nih, kalau DP ini cara cara bertransaksinya seperti apa. Makanya kita akan lihatin aja terus di sini. Terus di sini kan udah 50 itu hampir 1 bulan. Kemarin tanggal 28 ada pengangkatan ya. Di sini diangkat nih ke 51. Ya kalau diangkat begini kan teman-teman yang mau cut loss kan istilahnya masih bisa gitu kan. Kecuali yang mau bertahan ya itu dikembalikan lagi ke teman-teman ya kalau mau bertahan mah ya. Biasanya kan ada yang anti cut loss gitu kan. Ada yang ada yang suka cut loss, ada yang tidak sabaran gitu kan. Kalau benar-benar kalian sebenarnya beli di gocap sih mungkin kalian udah tahu ya resikonya itu kalau beli di gocap seperti apa. Cuman masalahnya kadang-kadang kalian itu nyari informasi setelah nyangkut gitu aja ya. Contohnya beli ketika di sini baik istilah dari sini kan ini tombol candle hijau. Kalau kata orang kan candle hijau bullish ya. Saya bilang ini kan dua sisi, dua atap dan support yang saling bertolak belakang. Kalau saya emang betul ini adalah candle bullish gitu ya. Dia akan naik biasanya. Nah, setelah itu dia akan penurunan biasanya ini. Jadi kenaikan sementara yang pada akhirnya dia akan menyentuh ke harga support di sini di bawahnya gitu kan. Karena ini ketika up itu meninggalkan gap kalau menurut saya ya kan bebas kan pandangan mah. Kalian juga mau berpendapat ya silahkan gitu kan. Pernah dibahas di tanggal 13 juga karena ada yang nanya juga ya. Di sini area sini kan belum ada perkembangan yang signifikan nih. Kebetulan ada yang nanya juga ya sekalian lah kita bahas lah saya bilang. Tapi nunggu waktunya, saya tungguin akhirnya nemulah waktu. Tadinya mau kemarin cuman dia ngediem, nah sekarang udah diem. Udah diem tanggal 28. Nah, seperti ini bid dan offernya. Lihat bid dan offernya. Ini sebenarnya udah menyisakan di bid ya kalau teman-teman kalau yang udah nggak suka atau kalian udah nggak respect lagi dengan emiten ini ya kalian kan bisa ke sini dihajar di sini. Tapi kalau yang mau bertahan teman-teman bisa lihat juga bahwa bid dan offernya adalah tipis gitu loh. Ini sangat mudah sekali untuk diangkat sebenarnya. Cuma tinggal kemauannya aja. Ini kemampuan si market maker mau sebagai penggerak ya, bukan pengendali ya, sebagai penggerak mau nggak menggerakkan gitu kan. Nah ini kan belum digerakkan nih. Sebenarnya ini tipis-tipis banget kan. Cuma 7.000 kok totalnya juga. Cuma 7.000 lot. CC aja kalau mau ngehajar berat bisa arah gitu. Bisa gitu kan. Cuman karena ini market makernya belum mau. Kenapa? Satu, yang pertama alasannya apa gitu yang membuat emitennya di up. Yang kedua mungkin belum butuh duit gitu aja ya. Yang ketiga karena mungkin belum cukup barang yang disimpan mereka belum cukup untuk menaikkan sebuah emiten ya. Kan mereka juga harus ada yang nahan, harus ada yang duit yang ditinggalkan. Ya rasa-rasa pas dihitung-hitung belum cukup nih katanya. Belum cukup
kalau di markup itu belum cukup untuk dapat untung, mungkin seperti itu mungkin bisa aja kan seperti itu kan. Kalau kita lihat dari sini nih, dari dari poren, ini kan poren ya, diagram poren. Ini poren itu belum melakukan pembuangan yang signifikan ya, hanya buang sedikit. Cuman untuk keseluruhan dia cenderung menghijau ya. Kita lihat gedein tuh ya, cenderung menghijau, dia tidak melakukan pembuangan yang signifikan. Ya mudah-mudahan sih ini kalau udah dikuasain poren enak sebenarnya. Kalau udah dikuasain poren itu jadi ngejualnya itu dia nggak serampangan. Kalau poren itu nggak sampai ngejualnya itu great sampai ke bawah gitu, enggak. Dia itu kalau ngejual ya jual di atas, pelan-pelan ke bawahin nanti angkat lagi, seperti itu kalau poren yang ngendaliin mah. Beda dengan bandar lokal kalau mau naikin berat, naikin aja, tiba-tiba dituruninnya udah kayak perosotan ya. Nah makanya kalau sebuah emiten udah dikuasain bukan pengendali, penggeraknya poren, sebenarnya kenapa saya suka gitu, karena mereka menggerakkannya itu dengan penuh dengan trik-trik. Mulai ini kan diangkat diturunin gitu kan, dikasih candle seperti ini, taikin, turunin lagi kita seperti itu. Nah di sini pas di harga 50 teman-teman lihat, di sini ada frekuensi analyzer yang menunjukkan tinggi banget ya, ada frekuensi tinggi hijau. Nah endingnya itu ya sempat di sini 3 hari ini dia diangkat ke 51, yang artinya ini memberikan kesempatan teman-teman yang buat udah nggak suka lagi gitu kan. Dia punya jatah sekitar 40 jutaan kayak gini, soalnya 275 nya belum habis, sekitar 40 jutaan untuk nampung barang-barang teman-teman ya. Nah kalau nah sekarang pendapat saya bagaimana? Pendapat saya tetap sama gitu ya, kita tanggalin dulu deh biar inget. Udah dibahas tanggal tanggal 29 sekarang ya. Nah kalau pendapat saya bagaimana ya? Nah ya teman-teman, tapi jangan ikutin saya ya. Yang pertama, ini karena udah menyentuh ke 51, artinya dia sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah tidak sabar. Yang kedua, poren cenderung terus ngambil walaupun sekarang diam ya, artinya tidak melakukan apa-apa. Diamnya poren ini lagi bingung atau enggak lagi berpikir, kalau enggak lagi ngelamun ya. Ini mau diambil di ke atasin atau saya mau buang barang gitu kan. Nah lagi bingung seperti itu, maka kita lihat aja perkembangannya nanti. Nah setelah lihat perkembangan ini, mudah-mudahan dengan adanya diangkat seperti ini, si market makernya, si penggeraknya maulah menggerakkan, karena ini sangat ringan banget nih, sangat ringan banget. Yang kedua, bandar lokal juga udah terus ngambil, cuman dia belum sama, lagi bingung nih mau kerja sama atau bergerak sendiri ya seperti itu. Makanya ini dicoba di 3 hari ini, ternyata tidak ada yang makan secara signifikan ya. Terus di sini ada frekuensi analyzer yang menunjukkan ada tinggi, yang artinya ini emang udah mulai istilahnya yang mau cut loss dipersilahkan, seperti itulah ya pokoknya. Nah, terus di sini ada gap nih, kita tandain ada gap. Kita tandain ada gap di sini ya, biar ingat. Nah, ini gap biasanya harus tertutup. Kapan ya kita tidak akan pernah tahu kapan. Yang penting kita harus tertutup di harga 55 ya, harus tertutup di harga 55. Di sini ada candle merah di harga 62, yang mudah-mudahan ini juga sama. Ini juga gap. Yang paling tingginya ada di harga 101. Nah, sampai kapan? Ya kita tidak tahu kan. Dari LK-nya aja sekarang kan ketahuan tuh, lihat. Minus ya. Yang mungkin diangkatnya ketika ada konfirmasi positif, beritanya baik. Maka kalau plat merah itu kalau nggak salah terutama ada PTPP-nya ya. Nanti bulan September seperti PTPP, ini PTPP mau diapain? Nah, maka kita tunggu aja PTPP seperti apa di bulan September ya.
Karena kan ada beritanya bahwa pembersihan itu dan tenggang waktunya itu di bulan September untuk penggabungan ya, penggabungan sama job desk untuk masing-masing BUMN nanti dibagi-bagi sesuaikan dengan bidangnya masing-masing ya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kalau menurut saya ya, ini kan plat merah kan istilahnya kalau ngebuang barang dari insidernya ya mereka kan harus banyak rapat lah seperti itu ya. Jadi untuk ngebuang dari insider sih mungkin agak lama ya. Cuman kalau dari bandar lokalnya ini kan udah diakumulasi ini sama Poren sama bandar lokal. Tinggal mereka mau bagaimana itu ini. Apakah mau diangkat atau mau di FCA-kan gitu kan. Kalau di FCA-kan berarti mereka lagi butuh barang gitu aja. Jadi sekarang itu FCA itu dimanfaatkan dari market maker untuk mengambil barang lebih rendah gitu kan. Biar teman-teman yang cut loss atau teman-teman yang udah tidak percaya lagi dengan MBTN ini, udah putus asa, akhirnya mau mengasihkan barang di harga FCA gitu kan. Tapi kalau udah diangkat seperti ini sih mudah-mudahan teman-teman yang sabar ya tunggu aja lah. Toh masih dikasih kesempatan buat ngebuang kok. Dan bid sama over juga udah tipis. Artinya ini market maker juga ini barangnya yang nahan gimana sih ini gitu kan. Kecuali kalau udah tebal di sininya ya wajar gitu. Kalau udah tebal berarti market maker udah siap dengan mau jualannya gitu aja. Catatan dari saya cuman ada gap di sini ya di harga 55 sama yang teratasnya di harga 100 lah, 100 ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe ke sana ya. Dan yang nyangkut atau yang baru mau beli, kalian harus tahu risikonya beli saham gocapan itu 3S gitu. Jangan sampai baru 2 hari, baru 3 hari ya udah lah. Kalian udah belum mentalnya belum terbentuk mental saham gocapan gitu. Dan bagi teman-teman yang pemula lebih baik atau pemula itulah baru 1 atau 2 bulan istilahnya terjun di market seperti ini, hindari saham-saham yang gocapan gitu. Ini saham gocapan itu hanya orang-orang yang kuat mental, kuat sabar gitu kan, kuat terhadap cacian dan makian. Biasa seperti itu, karena kalau kalian istilahnya di komunitas gitu kan, ya saham ini begini gocap adanya gitu, mau beli saham gocap. Padahal kalau udah up gitu kan mereka akhirnya pada beli akhirnya kan nyangkut. Nah disitulah kadang-kadang jadi dilemanya seperti itu gitu. Kalau beli saham gocapan sama saham yang lain berbedanya seperti itu gitu kan. Ketika digocap dihina, tapi pas di up dibeli akhirnya digocapin lagi, ngomel-ngomel kan. Nah seperti itu. Tapi saya bukan ajak untuk menjual dan membeli ya. Jadi saham gocapan itu emang diperuntukkan sama orang-orang yang ekstra sabar sama orang-orang yang sudah berpengalaman biasanya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan buat teman-teman dalam bertransaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang silahkan masukkan di komentar. Nanti saya baca, saya telaah dan mudah-mudahan menambah ilmu buat saya. Baik, segitu aja ya. Ciao.